Gara-gara afai Al-Quran, legetannya harta membuat tauhid. Hana tak pahami, dah yang wajib ba Allah, dah mustahil, dah yang harus haram. Apalagi punya ilmu yang lain, maka dia berbarengan. Hafal Al-Quran, hafal laju, lagi dah pegah malamnya. Hafal grammar bahasa Inggeris, hafal laju. Tayak murno, legetannya masalah pertukangan silahkan. Hafal Pancasila, hafal laju. Iyangnya juga legetannya tamuru berbarengan hana masalah. Nah, maka yang wajibin tauhid, fikih dan tasawufnya wajibin. Artinya menyelalengan yang lain terbengkalai ilhanya dosa besar. Wa makna inhisarihi fi salasati aqsamin anna kullama hukima bihil aqlu min isbatin aw nafiyin yurja'u ilaiha li anna ma hukima bihi imma ayyaqbula thubutu wan nafyu fahuwal jaizu wa in kana la yaqbulu illa thubutu fahuwal wajibu wa in kana la yaqbalu illan nafyu fahuwal mustahilu thumma urifa kullu wahidin minal aqsami salasati bima ustiqa minhu li'annal mustaqa akhassun minal mustaqi minhu wa ma'rifatul akhassi tastaldimu ma'rifatal a'ammi li'annal a'amma jud'ul akhassi faqala fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay la yudraku fil aqli adamuhu wa dhalika imma daruratan wa huwa ma la yuhtajul aqlu fi idrakihi ila ta'ammulin wala nadrin katahayyudi lijirmi wa makna tahayyudi akhadhu dhatihi qadran minal firaghi wal jirmu kullu ma mala'u firaghin kasyajari wal hajari wa ajsadil hayawanati wa imma nadran wa huwa ma yuhtaju fi idrakihi ila ta'amuli wan nadri kal qidami li maulana jalla wa adda. Maka bermula katanya musannif hukumul aqli itu mengeluarkan ianya musannif dengannya perkataan akan adi dan akan syar'i dan bermula makna terhasarnya hukum pada tiga segala pembahagian itu bahwa sungguh tiap-tiap barang yang dihukumkan dengannya barang oleh yang menghukum dengannya barang oleh akal pane daripada isbat ataupun nafi itu dikembalikan kepadanya tiga karena bahwa sungguh barang yang dihukumkan dengannya barang itu adakala bahwa menerimalah sebut dan nafi maka bermula dianya itu jaid dan jika ada ia itu tidak menerima kecuali oleh sebut niscaya maka bermula dianya itu wajib dan jika ada ia tidak menerima kecuali oleh nafi niscaya maka bermula dianya itu mustahil. Jadi yang dimaksud daripada matan musannif ilikut nekun al-hukumul aqli tujuan neput taksis dengan al-hukumul aqli untuk neput terbit daripada hukum adi. Artinya hukum adi dan hukum akli itu berbeda. Maka ketika kita berbicara hukum adi
itu berbicara menetapkan sesuatu ada ataupun tiada didasari atas kejadian yang berulang-ulang. Pakan tajud kun lagi tanya kabuh saka supaya mameh, karena memang kejadian berulang-ulang untuk mendapatkan mameh bermusapat ngan saka. Kabuh sira supaya nyak masin. Pakan tajud kun menan, karena ada kejadian mengulang-ulang memang merempok masin, itulah menyertai dengan sirah. Berbeda dengan hukum akal, menetapkan sesuatu ada ataupun tidak ada bukan atas dasar kejadian berulang-ulang, tapi yang menetapkan ada ataupun tiada itulah akal yang sehat. Menurut akai mestina gepenan wajib baakai. Menurut akai mesti hanjetna maka mustahil baakai. Menurut akai jetna jethana maka gepenan harus baakai. Jadi pemahaman hukum akal dengan hukum adat itu berbeda. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan inhisaru fi salasati aksamen. Tertentu terhasar hukum dalam tiga, yaitu hukum akai gebagi kepada laya pakon gepegah menan, karena yang dihukum le akai hana lebih daripada laya tok laya sagai. Menyetekedi dihukum oleh akai mesti benar, akal tidak menerima bila mana tiada, itu namanya wajib. Apabila dihukum oleh akal mesti tiada, apabila ada maka tidak diterima oleh akal, itu namanya mustahil. Apabila dihukum oleh akal boleh ada boleh tiada, itu namanya jaiz ataupun harus. Summa urifa, kemudian diketahuikan akan tiap-tiap yang satu daripada pembahagian yang ketiga dengan barang yang diistakkan daripadanya barang. Karena bahwa sungguh mustaq itu lebih khusus daripada mustakmen, dan bermula mengenal yang lebih khusus itu melazimi ia akan mengenal yang lebih umum. Karena bahwa sungguh yang lebih umum itu merupakan bagian daripada yang lebih khusus. Nah, wajibun, mustahilun, jaizun, nyan adalah mustaq. Gemustak wajib daripada ijabun. Gemustak mustahil daripada istihalah. Gemustak jaiz daripada jawazun. Maka wate gebi definisi kepada getanya disebut wajib. Padahal kan wajib yang perlu sebut bagi getanya wujub, hukum wajib. Menyawajib perkara yang kawajib, perkara yang mesti benar. Sedangkan wujub hukumnya yang perlu gena petepa bak getanya hukum sebenarnya. Menansyid watagekun jaiz, jaiz itu perkara yang boleh ada boleh tiada. Padahal yang perlu tetepa li getanya bukan jaiznya, kusit jawat hukumnya. Jina kage definisi mustakmen dengan mustaq. Pakon menan karena wate tapahami mustaq langsung tapahami mustakmen. Lagi contoh. Wate genek bite bak getanya tentang saboh-saboh hukum perkara. Kan hukum yang lebih pengertian bak getanya. Orang yang kakenang hukum. Nyok contoh, nyak mangat nepahami. Pakiban mustaq dengan mustakmen. Wate genek pegah bak getanya menyepatah nyantak tetap. Kan patah yang definisi bak getanya orang yang kakenang patah. Kakalon lagi siamat, mu bulan-bulan merai-rai payah baba tempat urut. Yang perlu genek pedepa bak getanya kan orang kenang patah. Patah. Nyak pakiban rasa patah maka gepulahilah bentuk contoh orang kakenang patah. Nyak mangan muhom, nyak bagah getanya pahami berarti sakit tetat patah. Nyak laganyan berarti patah.
Merae-rae temu bulun-bulun. Padahal kan urang kenang patah yang perlu tengok le katanya. Yang perlu tengok patah. Ya, ka. Enan nilai kampung. Ka lah juga deh. Sebabnya payah tabun Arab lah baru tamu pun mustaq mennya payah tabun gede. Nyo sekilah kenyan yang perlu urung ron kenyan. Yang perlu urung ron kenyan. Fal wajibu mala yutasawwaru, maka bermula yang wajib itu yang tidak ditasawurkan pada akal akan adamnya pakiban makna artinya yudraku fil aqli adamuhu, tidak akan diperdapatkan pada akal akan adamnya sesuatu. Yang dimaksud dengan wajib putra wajib ba'akai. Yang dimaksud dengan wajib ba'akai hana tergambar dalam akai ke hana, maka gepe maksud yutasawaru yudraku. Untuk tak idrak tak semikir ke baikna hai pedih yang gekeun wajib ba'akai. Nyoba ilai long kerahkan pikiran supaya baik patih liakai. Dak tak kerahkan pikiran baik patih tetap payah patih. Nyan gekeun wajib ba'akai. Han ipatih liakai ke hana yang gekeun wajib. Dak beratat tak kerahkan pikiran nyo supaya akai lon baik ipatih tetap ipatih. Yang gekeun wajib ba'akai. Contoh onaukeun tu be awai tat. Wadzalika imma daruratan, dan bermula demikian wajib pada akal itu ada kala darurah. Wa huwa ma la yuhtajul aqlu fi idrakihi ila ta'ammul wan nadar. Putra makna darurah ma yang tidak dihajatkan akan akal pada mendapatinya hana dihajat fit ta'ammul kepada berfikir, walan nadri makna nadri kepada tuntut dalil. Hana payah tak semikir, hana payah benar bukti tertentu langsung ipatih liakai. Nyan pun gekun, nyan gekun wajib pada akal yang daruri langsung diterima. Hana payah semikir, menyekon laganyan hani terima liakai, mesti harus demikian. Apabila tidak demikian maka akal tidak menerimanya. Darurah, tidak harus berpikir. Nah contoh nyoho gebu contoh kata hayudi lil jirmi, seperti mengambil lapang ataupun kekosongan bagi jirim. Pemakna tahayyud wa makna tahayyudi akhadhu dzatihi qadaran minal firaghi, dan bermula makna tahayyud itu mengambil oleh zatnya sesuatu akan kadar daripada kekosongan. Ya, pemakna jirim wal jirmu kullu ma, dan bermula jirim itu tiap-tiap ma, ya, tiap-tiap sesuatu pe marangka pe ke deh. Ya, ka malaa firagan, yang memenuhi ianya sesuatu wal jirmu kullu ma malaa firagan kasyajari wal jirmi. Jid isimpai jid takun ma mulai firagan jid malaa jid isimpai. Dan bermula jirim itu tiap-tiap ma yang memenuhi ia akan kekosongan. Contoh seperti bakaya dan anak batai dan segala tubuh-tubuh hewan. Wategekun tahayyuk kadar kekosongan. Wategekun dengan jirim segala zat. Maka wategekun setiap zat mengambil kadar kekosongan untuk duduk, bersandar dan sebagainya. Langsung ipatih liakai. Karena han ipatih liakai, nasibak bakaya hanaicok kadar kekosongan. Na tubuh manusia hanaicok kadar kekosongan. Na anak batai hanai cok kadar kekosongan nyo hai patih liakai. Karena mandum zat tentunya mengambil kadar kekosongan
untuk berpijak, untuk duduk dan sebagainya. Contoh gelah nyo jitim kepenan. Nyo jitim degu. Nyo gelah nyo jitim. Sam tak duduk gelah bak sabuh tempat. Nyo naicok kadar kekosongan ubena raya gelah. Artinya setiap zat itu pasti mengambil kadar kekosongan sejauh besar zat itu. Menyedatnya ubud kadar. Menyedatnya raya kadar. Dah kebukti naicok kadar kekosongan. Tacok gelah lain hanjat le tapudu bersama lagi gelahnya. Dia tapudu arat unun, arat wi, arat ku, arat likut. Ia tu nyo ke nyo makna tahayuk li jermi. Setiap jirim pasti mengambil kadar kekosongan. Nyo hana tuah semike. Itu meng langsung liakai. Ataupun contoh lain tak pegah. Contoh lain, setiap benda wajib memiliki salah satu keadaan. Menyekan bergerak berarti meiyap. Jangan apa yang mikir. Karena benda hana sama sekali hana bergerak, hana teiyap mustahil. Karena setiap benda menyekan teiyap pasti bergerak. Menyekan bergerak pasti teiyap. Nyata pegah tu setiap benda wajib ataupun mesti memiliki salah satu daripada dua keadaan. Adakah bergerak ataupun diam. Jangan apa yang mikir. Tikannya lagi nyan. Nyan gekun wajib pada akai daruri hana payah le semikir. Ya, ka. Kata boleh. Wa imman nadran dan ada kala itu nadari wa huwa ma yuhtaju fi idrakihi ila ta'ammul wan nadar kal qidami li maulana jalla wa azza. Dan bermula dianya yang nadran itu ma yang dihajatkan pada mendapatkannya ma kepada berfikir dan nadar. Ya, contoh seperti kidam bagi Maulana Jalla wa Azza, seperti kidam bagi Allah Ta'ala. Menyewajib yang nadari baru irempa li akai getanya bahawanya mesti benar leh semike. Leh na dalil menyahana gesemike han medemeng. Contoh wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Nyan payah semike le baru wajib. Menyahanar semike mempegah julam sagawa dah hana sagawa kan dia cit nyang kapan dolok. Jadi payah semike tiban cara semike. Cara semike kerahkan pikiran, ambil dalil. Di antara dalil menyedekedi Allah Ta'ala kon kana tapi kedudo baruna. Berarti Allah Ta'ala menyekedudo baruna hudus. Setiap yang hudus pasti perlu kepada tukang puhudus. Monya Allah perlu kepada tukang puhudus. Tukang pena karena kedudo baruna, maka yang pena Allah juga perlu kepada tukang pena. Yang penanyan perlu kepada tukang pena. Akan terjadi dor muputa-puta batson tu, ataupun akan terjadi tasalsul hana BHB tukang pena. Dor dan tasalsul itu mustahil. Kamu rempok jawaban. Karena mustahil terjadi dor dan tasalsul, berarti kesimpulannya Allah wajib kidam. Leh tak uraikan beberapa dalil. Wate kata tem semike dapatlah jawaban wajib kidam bagi Allah. Menyahan tem semike han medemeng. Nyan gepenan dengan wajib akli secara nadari. Menyewajib akli secara daruri hana suah semike tika lagenyan 1 tambah 1 2 apa yang lagi semike wajib 0 tambah 0 0 lepegah hana suah lagi semike bohite tambah bohite hana suah semike benan bukan ku boh piu hai pete gap nyan daruri yang payah semike berarti nadari kemudian nyo golom tamong lambak nyo golom berat nyo mentem pura-pura nyo mentem pembahasan pura-pura wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu imma daruratan punya kata aril jirmi anil harkati wasukuni wa imma nadran kasyariki lillahi ta'ala kasyariki lillah ta'ala Allahu an dalika uluwan kabira dan
Bermula mustahil itu mah yang tidak diperdapatkan pada akal akan wujud nyama. Nyo mustahil. Hana tergambar, hani terimong, dak tasimike berbagai macam tasimike tetap hai pateh kuna. Nyan gekun mustahil pada akal. Apa dimaksud mustahil pada akal? Tidak menerima oleh akal apabila ada. Itu juga terbagi dua. Adakah daruri ataupun nadari. Contoh yang daruri seperti sunyi. Kata Aril Jirmi anil harkati wasukuni. Sunyi benda daripada gerak ataupun diam. Tak pegah li katanya lun kandang tabah benda je hana menggerak hana teu iam. Nyai pateh li akai. Teu iam tan menggerak pihan tiban kejadian. Nyan gekeun dengan mustahil daruri. Mustahil pada akal secara daruri. Walau hana tasimike langsung hai patihna li akai. Hana tu tasimike. Sabah benda hana teu iam hana teu gerak patih li akai. Karena setiap benda menyekan menggerak meiyam menyekan meiyam menggerak nyo tak pegah tu lun kandang tabah benda ini kon tu iam kon tu gerak nyan boh tho baju tu hai pateh ya ka mustahil pada akal yang nadari perlu kita berfikir wate kata kerahkan pikiran juga didasari dengan beberapa dalil baru irempe liakai bahwa kon lagenyan. Contoh seperti ada syarik bagi Allah. Tak pegah lagi tanya Allah dua, Allah tiga, Allah empat. Nyo hai patih liakai. Bahkan hai patih liakai didasari dengan alasan dalil-dalil. Menyetekedi dua Tuhan. Maka menunjuki lemah salah satu. Apabila Tuhan A menciptakan langit, Tuhan B menciptakan bumi, berarti Tuhan A yang menciptakan langit lemah karena tidak mampu menciptakan bumi. Buktinya bumi diciptakan oleh Tuhan B. Dan Tuhan B yang menciptakan bumi lemah. Buktinya Tuhan A yang ciptakan langit. Dia kelemah salah sidrau. Nyan menyebab surah sepakat. Menyebab surah leganyan kontra sampai dua ke. Dunia tanjut bumau hanalu. Tengah gepegat buma oleh Tuhan A, geglung oleh Tuhan B. Tengah gutiat langit oleh Tuhan B, geglung oleh Tuhan A. Siapa tan? Menyo ke penyebab secara akal hani patih. Menyo Tuhan lebih daripada satu. Hai patih liakai tengku. Nyan ba ilai tak pegah hantu. Menyo dua Tuhan tidak menunjuki kepada istighna. Ba ilai kenan. And no mentang alasan ka hai patih. Menyatakan akor dua Tuhan menunjuki lemah salah seorang. Bila mana akor dua Tuhan maka menunjuki lemah keduanya. Apabila tidak akor kedua Tuhan maka tidak wujud ciptaannya. Sedangkan ciptaan Tuhan ketajai termasuk katanya. Berarti han memungkinkan ipatih liakai Tuhan lebih daripada satu. Baca tu. Wal jaidu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu imma daruratan ka harkatil jirmi aw sukunihi wa imma nadran ka ta'dibil muti'i wa itsbatil asi. Dan bermula jaid itu mah yang sah pada akal oleh wujudnya ma dan oleh adamnya ma. Ada kala daruri seperti gerak jirim ataupun diamnya. Dan ada kala nadari seperti diadab orang taat, diberi pahala orang maksiat. Jadi yang harus pada akal yang dimaksud dengan harus pada akal iterimong le akai kena dan kehana. Artinya apa? Akal menerima boleh ada, boleh tidak. Itu juga ada yang daruri dan ada yang nadari. Makna daruri tidak butuh kepada berfikir dan dalil, langsung ipatih dia kai. Contoh, wate tak pegah setiap yang namanya benda kalau bukan diam pasti bergerak. Ipatih karena dia telah apa? Menyokong iam berarti tergerak. Sedangkan harus yang nadari seperti contoh boleh bagi Allah mengadab orang yang taat dan boleh pula bagi Allah memberi pahala orang maksiat.
Nyan menyesekilah hai patih le akai ti bancara. Ge azab urang taat. Kemudian ge pokok ge bi pahala ge bi syurga kepada orang maksi. Hai patih le akai menyahan tetem tu mikir. Semikir le ya. Ti bancara. Sah-sah saja bagi Allah. Kenapa sah? Karena taat dan maksiat hanya tanda. Allah jadikan tanda taat sebagai ahli syurga. Allah jadikan tanda maksiat sebagai ahli neraka. Yang menetapkan tanda tersebut pertama siapa? Allah. Allah yang menetapkan taat tanda ahli syurga. Maksiat tanda ahli neraka. Yang tetapkan tanda tersebut Allah. Nah terpaksa oleh Allah bahawa tega tetapkan tanda tersebut. Taat sebagai tanda syurga, maksiat sebagai tanda neraka. Nah terpaksa, nah yang paksa hana menya Allah boleh baginya menetapkan kali pertama taat sebagai tanda syurga dan maksiat sebagai tanda neraka. Boleh-boleh saja pula bagi Allah membalik kemudian maksiat sebagai tanda syurga, taat sebagai tanda neraka. Sah-sah saja. Karena menya Allah kena balik. So yang kena debat. Karena mandu milik Allah kena balik oleh Allah. Sah-sah saja bagi Allah. Apakah itu terjadi atau tidak terjadi? Ini bukan berbicara masalah ada kejadiannya, tapi berbicara mungkin terjadi. Boleh terjadi, boleh tidak. Karena nah yang terjadi, nah yang hana terjadi. Contoh yang terjadi le. Dah contoh yang pernah terjadi. Lagi Allah nebalik kiblat. Yang pertama Baitul Muqaddis, kemudian kepada Ka'bah Baitullah. Karena perkara harus bagi Allah, jeut bagi Allah, geyu hadap getanya Ka'bah, jeut bagi Allah, geyu hadap getanya Baitul Muqaddis. Sah-sah saja bagi Allah. Karena Ka'bah dan Baitul Muqaddis kedua-duanya merupakan arahnya makhluk milik Allah. Oh yang geyu hadap gak hadap gede. Maka ketika Yahudi diejek Rasulullah, dibancarai Muhammad, orangnya umat yuhadap ke Baitul Muqaddis, nyuka yuhadap ke Ka'bah, diejek Rasulullah. Maka turunlah ayat dipegah oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Hai ta'ud hai, masyrik dan maghrib milik long, dipegah oleh Allah. Timur dan barat milik Allah. Fawallu wujuhakum, hadap olehmu akan wajah kata fasamma wajhullah. Disitulah arah yang diridai oleh Allah. Nyanka terjadi. Siapa kali pertama yang menetapkan Baitul Muqaddis sebagai kiblat? Allah. Kemudian Allah merubah, Baitul Muqaddis ditinggalkan, hadaplah ke Ka'bah. Ya, ini perkara harus. Menyajina wa gena balik oleh Allah Taala. Oh, Ka'bah pi balik ke hadap ke Israel. Dia hak Allah. Ataupun Itali ke dia, hak Allah. Maka begitu pula Allah yang menetapkan tanda taat sebagai atau syurga, taat sebagai atau neraka. Jina kena balik oleh Allah. Taat berupa maksiat sebagai asal syurga, sedangkan yang taat je atau neraka. Boleh bagi Allah, boleh sah. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Milik Allah. Berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah hanjiat menurut akai. Pakon? Karena nyan merupakan pembedaan. Untuk ada hikmah, untuk membedakan bagi kita nyut tah bro. Maka ji taat nyan tanda God, makanya gebalah surga. Maksiat nyan tanda bro, maka gebalah berupa neraka. Menyatekedi Allah gebalik, oh hanjutnya. Maka hanjut tak ada hikmah. Karena hikmah ditetapkan bagus dan buruk sebagai pembelajaran kegetanya. Gebantah le ulama ahli sunnah. Yang ke jenuh je ke hikmah yang baru karena kagak balik. Tah hikmah baru. Taat nyan ke hikmah bagi kita nyawa nyan calon atau neraka.
Maksiat nyan juga hikmah bagi kita nyan talan asal syurga. Bahkan gena bebaskan mandum li Allah. Pukul urang taat, pukul urang maksiat, pukul urang mukmin, pukul urang kafir mandum tamang syurga. Sapuhan. Lu fikir kadang na yang demo milik Allah Taala putar nak begah. Ketika na yang jauh bentuk ya Allah, lon mukmin ya Allah. Ko hai dunia orang jelo ibadah dia menghai dan maksiat pakan pasalan syurga. Gejauh oleh Allah Taala. Pu gejauh yang puji kau dunia sao. Kon ron si Allah untung ku tem puji ke. Diri long puji ke mentang dunia nyan adalah nikmat kang ka iem gede. Ya nakala. Maka diri ada kita karena diadakan oleh Allah itu sebuah nikmat. Kemudian kita diberikan kesempatan dalam taat itu pun nikmat. Kemudian Allah getanya yang perhut-kah dalam taat tau. Droni ya Allah banyak kena mendawa putra sih. Kah ku perhut dalam taat, ji ku perhut dalam maksiat kerana mendua wakah ku pasalan syurga talong kah kami long yang karu putra. Ya, hanapa tak karu lesit. Nyo hino ke dasar ahli sunnah wal jamaah sah-sah saja menurut logika. Allah memasukkan orang taat dalam neraka, orang maksiat dalam surga. Bukan berbicara kejadian, bukan berbicara kejadian, tapi berbicara mungkin boleh saja melakukan yang demikian. Kamu ho? Wallahu alam bisawab. Etno ile putrana masalah secukup lu yo. Putrana masalah. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akal apabila diulang-ulang akan mempercayai itu benar. Contoh misalkan tadi adat, maksudnya deba adat, abu sirah berarti masin, abu saka berarti mameh. Maksudnya menurut pertanyaan tuan, apabila sesuatu yang dipaksakan atau kebijakan yang dipaksakan haipat deh liakai dayonya akan menang, tapi karena diulang terus akhirnya akal kita mempercayai itu benar. Apakah itu akal yang tunduk atau karena kebijakan yang memang memaksakan akal untuk tunduk? Enan ke sagai gure, terima kasih. Bukan akal yang memutuskan itu benar, melainkan adatnya. Karena ada kejadian mengulang-ulang sampai lagajan makai patih liakai. Artinya adat yang memutuskan, kemudian ipatih liakai. Maka menang. Nyak mangat bedakan antara akal dengan adat. Berbicara adat, berbicara sesuatu kejadian yang telah terjadi. Bahkan kejadian yang terjadi itu berulang-ulang. Menetapkan sesuatu atas sesuatu kejadian yang telah terjadi ataupun kejadiannya memang telah berulang-ulang, yang adat itu. Sedangkan akal menetapkan sesuatu kepada mungkin terjadi, kan berbicara kepada sesuatu yang telah terjadi, kepada mungkin terjadi. Bisa saja terjadi yang demikian walau tidak terjadi. Karena berbicara akal kan berbicara mesti terjadi kan. Boleh saja terjadi yang demikian walau tidak terjadi. Lagi contoh, ipateh liakai drone dan lon tengku menyetekedi Allah gena pegat mandua getanya inang. Ipateh liakai. Cuma Allah kagak tetapkan getanya je kagak, makanya lahir kena dunia tapi akal iterima. Andai kata Allah genek pujiat getanya kurinang, mampu oleh Allah. Mampu. Ini contoh akal. Tapi hana terjadi dalam contoh lain. Wate gekun le sirarau. Mustahil mi yang melungkai. Nyan kan mustahil secara hakikatnya. Nyan mustahil secara adat. Dalam kejadian memang hana musabah pi mi yang melungkai. Tapi akai terima. Andai kata Allah genek pegat mi yang melungkai,
Sedangkan keberatan melungkai bahkan sebaliknya. Mi obe keber obe mi mampu oleh Allah. Ipateh le ipateh le akai. Pakai ipateh. Yang pegat keber tha yang obe naraya. Buat Allah. Yang pegat mi obe nanubut tha buat Allah. Jino kena balik le Allah. Keber obe mi obe keber. Ipateh syit mampu sebagaimana mampu Allah menciptakan kucing sedemikian kecilnya, kerbau sedemikian besarnya, pula Allah mampu menciptakan sebaliknya, kerbau sebesar kucing, kucing sebesar kernya. Walau hana lam kejadi, maka berbicara akal tidak mesti harus terjadi. Maka dikejut dan pegah menau, na yang berbicara akal na terjadi dan na yang hana terjadi. Contoh berbicara akal yang terjadi lagi gepu paling kiblat oleh Allah dari Baitul Muqaddis kepada Baitullah. Karena secara akal sah-sah saja bagi Allah. Dia geyu hadap kena, dia geyu hadap kede. Karena yang hadap makhluk Allah, tempat yang terhadap juga makhluk Allah. Nyan contoh yang na terjadi, contoh yang hana terjadi tu. Ge azab orang taat, gebi syurga kepada orang maksi yang golong terjadi dan bisa saja terjadi, bisa boleh saja, bisa saja terjadi, tapi golong terjadi ya, karena Allah kalau menjanji dalam Al-Quran, Allah tidak ingkar janji, mesti kena ingkar. Ana masalah sih, so kena demo teman. Maka yang perlu ingat, berbicara adat itu berbicara atas sesuatu yang telah terjadi ataupun bahkan kejadiannya berulang. Sedangkan berbicara akal boleh kepada sesuatu yang terjadi, boleh pula tidak terjadi, tapi memungkinkan untuk terjadi. Yang berbicara akal jut na terjadi, jut hana, tapi memungkinkan kepada terjadi. Nyo akal itu. Maka menurut akal ipateh lagi nyaw, ipateh lagi je, walau tan terjadi, tapi ipateh akai sehat tapi berakai sehat. Dah la ilam. Mungkin ada lagi. Yang bebas putrana, sebab yang ramai ini. Putrana perletan yang bebas. Entahnya ngaju, hanjut dan jauh, lo putanggoh salah tu. Mesti hanjut dan jauh, lo putanggoh untuk Sabtu ke lo jauh. Putrana masalah. Pertanyaan yang bebas selainnya putrana. Pertanyaan yang bebas. Hana, kampu mendum. Putra Ramanasya. Hana. Berarti kampu mendum berarti. Gure putrana gure tiba putrana. Ana. Tengku hana. Tengku kagak tengku di kampu mendum. Yang lain putrana. Bah nikah putrana. Yang golong nikah. Bah bek jual beli. Hana. Bah hibah. Boja keut. Kampu mendum. Kemudian BOT nawatem naka wa makna tasawuri al idraku ai mala yudraku, dan bermula makna tasawur itu idrak, artinya ma yang tidak diidrakkan akan dia nyama ya nekala. Wa tegekun mala ya tasawwaru, artinya mala yudraku, sesuatu yang tidak didapatkan, yang tidak dipahamkan, yang tidak diterimakan. Hai patih dak tasmike legetanya hai patih kena nyan berarti mustahil. Hani patih ke hana nyan berarti wajib. Lihat tasmike legetanya dak berata takrah pikiran tetap lagi nyan ipatih kena dan kehana gekun harus. Maka makna ia tasawaru idrak, mendapati oleh akal. Patekun malaya yutasawaru berarti malayu deraku. Han itemeng li akai kecuali kena wajib. Han itemeng li akai kecuali kehana mustahil. Han itemeng li akai kena dan kehana berarti harus.
Wa innama bada'a bitaksimil hukumil aqliyi awalan li'annal mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu fi haqqa ma yajudu wa ma yastahilu wa ma wala yuhkamu ala syai'in bi annahu wajibun au jaizun au mustahilun hatta ya'rifa haqiqatan dzalika. Dan hanya saja memulai ianya tengku dengan pembahagian hukum akli awalan pada kali pertama. Pakon, karena bahwa sungguh mukallaf itu dituntutkan dengan mengenal barang yang wajib ianya barang pada hak Allah Ta'ala, dan barang yang harus ianya barang, dan barang yang mustahil ianya barang, dan tidak dihukumkan di atas sesuatu dengan bahwa sungguhnya sesuatu itu wajib atau itu harus atau itu mustahil, sehingga dikenalkan hatta ya'rifa, sehingga mengenal ia seseorang hakikatan dalika, akan hakikat demikian. Yang jut ke masalah pakon le tungku musanneh pengarang kitabnya gedahulukan pembahasan masalah hukum akli. Hukum adi dan hukum syar'i hana luah gepegah. Cuma definisi sagai. Hana gepeluah masalah. Pakon. Karena orang yang kamu mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf, orang yang balik lagi berakal. Ke orang yang kabalik dan makai, nyawa getuntut le agama bumupom. Dah bumupom perkara yang wajib ba Allah, perkara yang mustahil ba Allah, perkara yang harus ba Allah. Han mungkin je dah hukum tah yang wajib ba Allah, tah yang mustahil ba Allah, tah yang harus ba Allah, menyata di pengertian wajib dalam tadi pengertian mustahil dalam tamufum, pengertian harus pihak ada pahami. Nah, makanya gu uraikanlah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan mustahil, apa yang dimaksud dengan harus, supaya benar adanya kita pahami mana yang wajib pada Allah, mana yang harus pada Allah, dan mana yang mustahil. Menyahana doa wajib galam doa pakai ban definisi wajib, harus pita doa, mustahil pita doa. Itanya yang legap yang wajib ba Allah ta itanya salah mufhum, tapi ke makna wajib itulah makna harus tak pegah tu. Yang wajib ba Allah jeut ke pertama dalam surga urung taan, jeut ke colok dalam neraka urung maksiat, jeut ke pertama dalam neraka urung taan, jeut ke colok dalam surga urung maksiat. Itu legap maaf nyen kon wajib harus. Pakan salah jawaban karena salah pengerti. Maka menyesalah memahami pengertian pasti salah dalam beriktikad. Makanya awaikan gu urai bagi tanya bagaimana dimaksud dengan wajib secara akli, bagaimana mustahil akli, bagaimana harus akli. Karena wajib, mustahil dan harus yang berkenaan dengan Allah nyawa yang cukup berat dituntut bagi tanya. Maka kalau lu pegah malamnya, apabila dengan belajar i'tiqad, dengan belajar tauhid, dengan belajarnya legetanya hana tetemeng belajar lain, hana masalah. Tapi ngonta belajar lain terharang belajarnya haram dosa besar. Walau dengan hafid Al-Qur'annya dega-dega. Gara-gara hafal Al-Qur'an legetanya harta membuat tauhid, hana tak pahami dah yang wajib ba Allah, dah mustahil, dah yang harus, haram. Apalagi punya ilmu yang lain, maka dia berbarengan. Hafal Al-Quran, hafal laju, lagi ada pegah malamnya. Hafal grammar bahasa Inggris, hafal laju. Tayak murno, lagi tanya masalah pertukangan, silahkan. Hafal Pancasila, hafal laju. Yang nyawa juga lagi tanya tamuru, berbarengan hana masalah. Maka yang wajibin tauhid, fikih dan tasawuf. Nyawa wajibin artinya menyelalengan yang lain terbengkalai ilhanya dosa besar. Nyob dega-dega. Nyo yang perlu nak pegah ke draw pribadi dan ke anak katanya. Andai kata anaknya tayak juk bak tempat hafid yang kalau nabuat puhana. Alhamdulillah tempat hafid bak katanya di Aceh mandum na pengajian tauhid, fikih dan tasawuf. Itulah yang alhamdulillah. Bak tempat kau kalau ada maka berdega-dega.
Kami wadai ya nu wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab.